Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Tak jemu-jemunya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjemaah, i'tikaf di Masjid Al-Muhajirin dan tadarus Al-Quranul Karim. Ini merupakan anugerah terindah dan terbesar dalam kehidupan yang fana ini, yang tidak diberikan Allah kecuali kepada mereka yang dicintainya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana menikmati, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum, bersyukur bertambah. Inilah inspirasi dari kisah Sabak, dan sebelumnya kita mendengar dan membaca inspirasi dari kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tentu saja inspirasi-inspirasi itu terungkap secara lengkap dan jelas pada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada kajian kita di setiap Ahad malam Senin. Moga-moga kajian kita menambah iman, dapat menikmati dunia ini dengan penuh kesyukuran dan dilayakkan Allah di surganya Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Dari surat Sabah ayat 15 sampai dengan 19 kita mendapatkan poin bahwa untuk bersyukur itu banyak faktor ya, banyak alasan. Dari makan saja manusia dan bangsa dapat bersyukur. Boleh jadi ini makan cerita sederhana, tetapi dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan, sehingga makan bukan hal yang sederhana yang kita sebutkan itu. Bagaimana beberapa negara sekarang sudah tidak memiliki makanan pokok mereka karena terhambat perang Rusia dan Ukraina, terutama yang dari Afrika sana. Walaupun mereka bisa membeli, maka biayanya mahal. Kalaupun ada uangnya, terkadang stoknya sangat amat terbatas. Rupanya Indonesia harus bersyukur kita masih tak kekurangan pangan. Yang kedua, jangan meremehkan hal-hal yang kecil, karena terkadang musibah terjadi. Kaum Sabak yang begitu dahsyatnya, kayanya, makmurnya, hancur jatuh karena hal-hal yang kecil. Itu katanya dam yang menjadi tanggul untuk ketahanan air dan pangan itu digerogoti oleh tikus, dan mereka berpikir cuman tikusnya, nggak ada apa-apanya itu. Rupanya bocor, tahulah air, dola, jebol lah itu tanggul. Ini hanya karena masalah kecil yang terus dibiarkan, akhirnya menjadi bahaya. Kita ketahui bersama bahwa virus itu pun kecil tetapi berbahaya. Yang ketiga, kufur menghambat nikmat, kebalikannya syukur menambah nikmat. Yang keempat, senang melihat orang sukses. Inilah dia menghadirkan, mensyukuri nikmat. Kita senang kalau ada orang berhasil, bukan jealous, bukan iri, bukan dengki, apalagi dendam. Nah, inilah dia ciri-ciri orang yang mensyukuri nikmat, tetap sabar dalam menikmati proses. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita membaca ayat yang akan kita kaji ini bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal, kulu min
mir rizqi rabbikum washkurulah baldatum thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulin khamtin wa asalin wa syai'im min sidrin qalil. Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, sebelumnya diceritakan tentang bagaimana Nabi Daud yang mengoptimalkan potensi dan punya anak Nabi Sulaiman yang mengoptimalkan potensi. Dua-duanya menjadi nabi yang luar biasa dan nabi yang hebat dan menjadi raja bersamaan. Dan setelah menceritakan bagaimana kehebatan potensi yang dimiliki oleh keduanya, gunung bertasbih, bagaimana burung bertasbih bersama dengan Nabi Daud, kemudian dia bisa mengolah biji besi, anaknya bisa mengolah angin dan tembaga. Maka kemudian hari ini kita melanjutkan kisah tentang Saba. Nama surat ini surat Saba. Inilah dia kenapa dinamakan dengan Saba. Saba ini kota yang makmur. Dulu ini dipimpin oleh Ratu Balqis yang belum berakidah dan beriman kepada Allah. Berkat dakwah Nabi Sulaiman yang di atas sebelumnya kita bahas, Saba yang Ratu Balqis ini menjadi mukminah dan muslimah. Allah berikan kepada dia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang nyaman dan Allah mengampuni penduduknya karena mereka beriman kepada Allah, mensyukuri nikmatnya. Perjalanan waktu akhirnya mereka melawan Tuhan. Akhirnya dunia ini pun terbalik, yang tadinya makmur menjadi sengsara. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Wahai Nabi Muhammad, belajarlah dari kota Saba. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, belajarlah dari kota Saba. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka. Jadi kita belajar bagaimana ini kota makmur sejahtera akhirnya bisa kering kerontang, tak ada kehidupan. Yaman ini negara makmur. Pada zaman Nabi, Yaman ini tempat destinasi dagang di samping Suriah. Sekarang kelaparan luar biasa di Yaman itu. Bagaimana negara yang begitunya makmur akhirnya kelaparan. Di sini disebutkan jannatani ayyamini wa shimal. Artinya kalau kita lihat ada jalan, kiri kanan itu isinya ya kebun, sawah, ladang. Di kiri ada pohon-pohon besar, ada pohon-pohon, ada tanaman-tanaman yang menopang pohon besar itu, kiri dan kanan. Kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah. Jadi ada perintah dari Allah, makan. Makan ini hukumnya mubah. Tapi terkadang kalau kita tak makan berhari-hari, makan menjadi wajib. Apalagi ada orang mogok makan sehingga sampai pada taraf ingin bunuh diri.
maka Allah mewajibkan bagi mereka untuk makan. Kulu mir rizqi rabbikum. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tanaman itu tumbuh, kebun yang digambarkan dengan jannah, surga itu ada di Yaman itu berhasil, itu dari Tuhan kalian, Rabbikum, dari Allah yang membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh. Dan tidak saja dia tumbuh, tapi juga menghasilkan. Ada terkadang tumbuh nggak berbuah, ada berbuah tapi tidak sesuai dengan takaran. Ini tumbuh berbuah dan buahnya sempurna. Min rabbikum washkuru lahu. Di samping makan, syukuri. Inilah dia nikmat. Cara mensyukuri nikmat Allah terkadang dimulai dari makan. Maka kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkati apa yang kami makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini rezeki darimu, hindari kami dari siksa neraka. Kalau rupanya ada hal yang syubhat, mudah-mudahan yang kami makan ini engkau halalkanlah. Kalau misalnya di sini rupanya ada lemak babi, daging babi yang tak kami ketahui, kami tak pernah berniat untuk makan babi itu. Jauhkan kami dari neraka. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi makan dan minum. Wa ja'alana minal muslimin. Jadikan kami tetap Islam. Alhamdulillah, negara sekarang ambil bagian dalam produk halal. Dulu halal itu dipicing mata, dipegang oleh MUI yang bukan bagian dari negara. Sekarang berada di bawah naungan Kementerian Agama dengan tidak melupakan MUI sebagai peneliti peninjau dalam bidang hukumnya. Negara hadir dalam produk halal dan mulai mengirim ke luar negeri produk-produk halal. Walaupun sebagian besar tetap saja produsennya, pemiliknya, ownernya bukan Islam. Nah, ini peluang bagi kita lah. Bagaimana bisa mengirim tembus pasar Timur Tengah produk halal dari Jawa Timur. Dan ada daerah KIM, komplek industri tapi halal di Sidoarjo. Perusahaan-perusahaan yang masuk bukan Islam juga. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa mensyukuri nikmat Allah berarti mengoptimalkan apa yang kita miliki. Bagaimana dulu bangsa Indonesia seharusnya makmur. Karena apa? Kita punya pabrik gula dan ekspor. Sekarang kita impor pula gula itu. Dulu kita punya garam karena lautan kita luas, ekspor garam. Sekarang sak garam pun impor. Ini bagian dari kurang mensyukuri. Memang cepat untungnya kalau diimpor, tapi sebenarnya tidak mensejahterakan rakyat, tidak mensyukuri potensi yang ada. Maka akhir ayat 15 disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini negara yang baik, yang nyaman, sedang Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ini menjadi syiar Muslim dimanapun dia berada mengharapkan kepada Allah. Jadikanlah negara dia sebagai negara yang nyaman, makmur, sejahtera, yang digambarkan oleh Al-Quran baldatun thayyibatun. Ini warabbun ghafur, artinya Sabak di bawah pemerintahan Balkis menjadi negara berpenduduk mayoritas Muslim. Karena Balkis akhirnya menjadi pemimpin muslimah pertama, dan berarti boleh menjadi pemimpin perempuan dalam sebuah negara.
Tadi ada yang berpendapat boleh nggak perempuan jadi pemimpin. Balqis adalah contoh barang dan dia bisa mewujudkan negaranya thayyibah. Bukan sekadar pemimpin saja, tapi juga thayyibah, muslimah dan mukminah jadi pemimpin. Tidak saja itu, wa rabbun ghafur. Jika ada selip silap dan salah sebagai seorang pemimpin atau rakyatnya terselip tersalah tak sengaja, Allah Maha Pengampun. Tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan hadis yang mengatakan tidak ada keberkatan jika pemimpin sebuah negara adalah perempuan? Maka jawabannya kalau perempuannya tak layak memimpin. Nah, Balqis Al-Quran, lebih kuat Al-Quran daripada hadis. Al-Quran mengatakan Balqis pemimpin perempuan dan sangat baik memimpin. Nah, ini dalam masa kampanye ya kan, mudah-mudahan nggak mendukung pemimpin perempuan lah ya. Tapi inilah dia kajian Al-Quranul Karim, bahwa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu terkait dengan kepemimpinan Ratu Balqis yang perempuan dan muslimah, tetesan dari kebaikan Raja Sulaiman dan bapaknya Nabi Daud sang raja juga. Negeri itu enak dilihat, rakyatnya senang dan makmur. Mereka dapat menikmati karunia Allah yang Maha Penyayang, dan Ia tidak akan menghukum kesalahan dan kelemahan manusia yang kecil-kecil. Wa rabbun ghafur. Ini puncak dari kebaikan Ratu Balqis dan kerajaan Sabah ya. Dari makan manusia dapat bersyukur. Perbanyaklah dirimu dalam mensyukuri nikmat, agar engkau lupa bagaimana caranya mengeluh. Ya, siapa yang berkeluh kesah hidupnya bertambah susah, siapa yang sabar hatinya longgar. Fa'aradu, perjalanan masa, perjalanan waktu, tapi mereka berpaling. Yang dulunya bercocok tanam, akhirnya sudah mulai bermalas-malasan. Yang tadinya bendungan dirawat, sekarang bendungan sudah tak dirawat lagi. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar yang disebabkan runtuhnya bendungan Ma'rib. Jadi bendungan itu dalam cerita yang disebutkan bahwa tikus menggerogoti bendungan itu, pinggirnya sajanya digerogoti. Alah, tikus saja nggak usah diperhatikan. Rupanya bocor sedikit, bocor muncrat, jebol tembok besar itu. Ya. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Pohon asal ya, pohon cemara, dan sedikit pohon sider, sejenis pohon bidara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tadinya daerah itu daerah perkebunan sebagai lumbung pangan, sekarang akhirnya dimasukkan dengan lumpur dan air bah yang begitu banyak, dan tak bisa lagi diolah tanah itu jadi hutan. Hutan cemara, hutan bidara, dan hutan pohon berbuah pahit. Artinya nggak bisa lagi mengkonsumsi dan dikonsumsi daerah kawasan pangan itu. Yang tadinya lumbung pangan akhirnya menjadi tidak bermanfaat itu lahan. Nah, inilah dia pelajaran yang bisa kita ambil mengingkari dan melawan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan mengingkari dan melawan Allah? Berarti agama Islam menganjurkan untuk melestarikan lingkungan hidup. Kita tidak bisa melawan sunnatullah, mentang-mentang beriman kepada Allah naik gedung 60 lantai, bismillahirrahmanirrahim, lompat ke bawah hidup sehat. Enggak ya Bapak ya, tetaplah mati.
matilah, lompat dari lantai 60 jatuh ke bawah ya pasti mati. Itu sunnatullah. Begitu juga ini. Jadi ada dua koridornya, mensyukuri Allah dengan taat beribadah dan mengikuti aturan main sunnatullah. Kalau sudah mulai rusak, diperbaikilah. Jangan mentang-mentang berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak, kemudian tidur-tiduran, enggak juga jadi. Nah, inilah dia kisah yang menggantarkan kepada kita mengingkari dan melawan Allah pencipta dan pemilik, hanya membuat manusia yang numpang dan minjam menjadi sangat terlihat bodoh dan terhina. Ini alasan pertama. Yang kedua, bukan berarti kalau sudah dekat dengan Allah simsalabim semuanya jalan tol, tidak juga. Kalau sudah mulai lubang sedikit ya ditutuplah, supaya tidak menimbulkan musibah dan malapetaka. Maka jangan meremehkan hal yang kecil. Kendaraan kita ya sudah tahu remnya agak blong ya kan, tak diperbaiki, suatu ketika betul-betul blong, mau ngerem akhirnya tak bisa, timbul musibah. Jangan meremehkan hal kecil, boleh jadi karena dosa kecil yang engkau remehkan engkau masuk neraka, dan boleh jadi karena kebaikan yang kecil engkau remehkan engkau masuk surga. Jadi jangan pernah meremehkan. Kata Imam Al-Ghazali, boleh jadi aku masuk surga karena aku menolong ada lalat masuk ke gelasku, ku ambil, ku lepaskan dia terbang. Karena apa? Ikhlas sekali aku nolong lalat nih. Apa yang mau kita harap dari nolong lalat ini? Tapi boleh jadi nolong lalat inilah dia masuk surga. Ya kan, ada semut, dijauhkannya ya kan, supaya enggak mati semut itu. Nah, inilah dia hal yang kecil. La shaghirata ma'al istighfar wala kabirata ma'al istimrar ya. Tidak ada dosa kecil kalau berterusan. Yang kecil tiap hari dilakukan jadi dosa besar juga. Dan tak ada dosa besar kalau kita mau beristighfar. La kabirata ma'al istighfar wala shaghirata ma'al istimrar katanya. Maka jangan pernah meremehkan yang kecil. Zalika jazainahum bima kafaru. Awal ceritanya kenapa negara yang begitu makmur akhirnya bangkrut. Kenapa ayah emak yang kaya raya anak-anaknya menjadi miskin papa? Seperti kata Hasan Al-Basri, kau mau tahu bagaimana pengalaman hidupku? Ada Umar bin Abdul Aziz dan ada Malik bin Marwan. Dua-duanya pemimpin Islam. Umar bin Abdul Aziz mendidik anaknya dengan kebaikan. Dia wafat hanya meninggalkan uang 4 dinar yang untuk beli kain kafannya saja tak cukup. Tapi karena pendidikan sang ayah baik kepada anak, ini anak masa depannya cerah semua dan menjadi pengusaha yang sukses. Padahal wafat ayahnya cuma punya uang 4 dinar. Sementara Malik bin Marwan punya uang harta melimpah. Semua anak istrinya yang banyak punya warisan yang banyak. Tetapi karena taunya cuma konsumtif, ini keluarga Malik bin Marwan akhirnya jadi pengemis. Nah, itulah dia. Jangan sampai kufur kepada Allah dan jangan sampai kufur nikmat. Siapapun yang kufur kepada Allah, Allah akan membuat dia tak hebat. Siapapun yang kufur nikmat, dia tak akan bisa hidup sejahtera. Gunung pun kalau tiap hari dikeruk akan habis. Wahal nujazi illal kafur. Kami tidak menjatuhkan azab sama ada karena kufur nikmat, tidak pandai mengoptimalkan apa yang telah diberikan oleh Allah dalam bentuk materi, dalam bentuk mensyukuri nikmat itu, atau memang betul-betul kufur kepada Allah, azab. Sama ada azab dunia ataupun azab akhirat, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafur atau sangat kafir, tidak pandai bersyukur. Inilah dia
Kafaru dalam bentuk intensif ya. Mereka dengan sengaja dan terus menerus membangkang terhadap Allah dan tidak pernah bersyukur atas segala karunia-Nya, sebagaimana diperlihatkan dalam kezaliman mereka yang tiada hentinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama cerita tentang bendungan. Kedua, cerita tentang iri hati dan dengki. Kawan berhasil, dia tak senang. Nah, inilah dia cerita berikutnya di 4 dan poin 5. Kufur menghambat nikmat. Akibat tidak mensyukuri nikmat Allah, sungguh Allah Azza wa Jalla memberi kesenangan kepada para hamba dengan sebuah nikmat yang Dia kehendaki. Kemudian apabila nikmat itu tidak disyukuri, maka Allah akan mengubah nikmat menjadi azab bagi mereka. Kita pernah mendengar ada orang wafat masih muda, punya sekolah begitu dahsyatnya, makmurnya. Keluarganya yang mendapatkan nikmat sekolah yang begitu makmur ini malah bercokol. Ini akhirnya bukan jadi nikmat, jadi laknat. Nauzubillah min zalik. Maka waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayr siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Jadi ini kisah kedua. Yang pertama, bagaimana makanan yang begitu lezat dan dahsyat bukan disyukuri malah dikufuri, membiarkan bendung itu jadi jebol. Yang kedua, Allah telah memberi perjalanan yang begitu nyaman dari Mesir, dari Yaman ke Suriah. Ya, kami jadikan antara mereka penduduk Sabak dan negeri-negeri yang kami berkahi, dari selatan ke utara, ke Sam sana, Suriah sana, kesuburan, beberapa negeri yang berdekatan. Ada Mekah di bawahnya, di atasnya ada Madinah, ya kan, ada negara kota-kota kecil sehingga dia enak untuk transit kalau misalnya mau tidur malam. Ada hotel misalnya ya untuk transit bagi para pedagang gitu ya. Kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan sehingga tak capek kali. Perjalanlah kalian di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman tanpa mendapatkan kesulitan. Begitulah nyamannya. Ada PS, pemuda setempat poklek pula ya kan. Gak boleh kalian lewat enak-enakan di sini kalau belum bayar. Ini musibah negara kita ini. Bagaimana seharusnya biaya kos produk yang mau dikonsumsi itu murah, ada biaya yang tak terduga di sepanjang perjalanan. Di sini poklek sikit, sini minta lagi, sini bayar PS. Akhirnya biaya jadi tinggi. Allah menginginkan keamanan dan memberikan keamanan. Hewan-hewan liar tak ada di sekitar jalan itu. Kalau hewan buas maklumlah kita ya kan. Ini manusia lebih buas daripada hewan. Ini bahaya ini. Inilah yang terjadi pada masa dahulu. Begitu untungnya perdagangan, sehingga begitu biaya kosnya murah, harga barang pun jadi murah. Tapi ada orang yang tak senang, iri, dengki. Inilah dia. Rasa aman adalah karunia dan nikmat Allah yang juga perlu disyukuri dengan iman. Dan disuruh pasir sholat begitu aman nyamannya ya kan. Senang melihat orang sukses. Inilah dia seharusnya kita. Senang melihat orang senang, bikin hidup lebih tenang. Peduli melihat orang susah, bikin hidup penuh anugerah. Jadi dalam kondisi senang kita lihat orang kita senang. Kalau ada orang susah kita bantu dia. Aminin, aman. Tapi apa yang terjadi? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Apa kata mereka? Ini kampung-kampung kecil, kita musnahkanlah. Kita preman setempat. Di situ ada kita mendengar cerita Ibrahim bin Adham, seorang preman yang begitu dahsyatnya di antara Yaman dan Suriah itu. Tapi ceritanya pada dekat zaman Nabi, setelah pasca Nabi Muhammad lah. Preman ini kalau dengar suara dia, gemetarlah itu para pedagang. Akhirnya tobat menjadi seorang wali dia, seorang sufi.
aman itu kota. Maka kita menemukan di mana di Jepang itu ada orang yang begitu bertatu seluruh tubuhnya itu, preman di Jepang itu, akhirnya masuk Islam jadi imam masjid dia. Dia apa Kyoto atau di mana itu. Nah, itu adalah mantan preman jadi imam, jadi soleh. Alhamdulillah. Ini terbalik, orang baik jadi jahat. Maunya kita orang jahat jadi baik. Apa doa orang jahat itu? Qalu Rabbana, mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan. Jadi sebenarnya tadi ada titik antara kampung dengan kampung seberang. Sekarang ini kampung sudah tak ada penghuninya, diintimidasi terus, dikuasai oleh para preman. Jauhkan jarak perjalanan kami agar kota-kota yang berdekatan itu dihapus, agar perjalanan menjadi panjang dan mereka dapat melakukan monopoli dalam perdagangan sehingga mereka mendapatkan keuntungan lebih besar dan akhirnya masyarakat lebih payah lagi membeli. Berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zalamu anfusahum. Inilah negara yang sudah begitu makmurnya, akhirnya ada segelintir manusia mencari keuntungan. Impor itu memang cepat dan banyak untungnya, tapi mematikan karyawan yang pengangguran itu tadi. Coba kita buat pabrik gula, berapa banyak orang yang bisa bekerja di pabrik gula itu. Impor gula yang dapat untung cuma 2-3 orang. Misalnya garam, kalau kita bisa menerima produk garam dari masyarakat, petani garam luar biasa, tapi rakyat bisa hidup banyak, ribuan orang. Kirim cuma 2-3 orang yang dapat untung. Zalamu anfusahum. Mereka menzalimi diri sendiri. Balik tak balik awak tinggal di Medan, yang susah kita juga. Banyak pengangguran, efeknya banyak pencuri. Banyak pengangguran, efeknya apa? Banyak begal. Banyak pengangguran, akhirnya banyak konsumsi narkoba. Zalamu anfusahum, ujung-ujungnya yang rugi diri sendiri. Walaupun terlihat dia makmur karena dikelilingi oleh orang-orang yang menderita, akhirnya mau tak mau kenyamanan hilang. Faja'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kullu mumazzaq. Lihat bagaimana Allah mengatakan, maka kami jadikan mereka sebagai bahan perbincangan. Ini dulu kota makmur, sekarang tak makmur. Sampai sekarang Yaman tak makmur, Bapak. Dulu kota yang sangat makmur. Akhirnya jadi pembicaraan. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sekarang sudah sampai titik nadir lah ya. Yaman terbelah dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Sementara negara Oman di sampingnya kaya raya, termasuk mata uang tertinggi. Satu mata uang Oman dinar itu sama dengan 40.000 rupiah. Kalah itu dolar. Tetangganya Yaman, Oman, ya kan? Sehancur-hancurnya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ini pelajaran bagaimana berbangsa, bernegara, membangun keluarga atau membangun diri sendiri. Sabarlah. Jangan langsung main cut saja, ya kan? Caranya cara tak baik, akhirnya rugi semua. Nikmati potensi yang ada dengan syukurilah. Nikmati proses itu dengan sabar dan syukur. Ada keberkatan, ada kebersamaan, dan inilah yang kita inginkan dalam negara kita berdasarkan Al-Quran yang menginginkan kebaikanlah bagi semua. Indonesia makmur, awak pun enak. Indonesia begaduh, awak pun sengsara. Iya. Mudah-mudahan kita bisa memberi cerita kepada anak cucu kita, ayahmu itu baik dan membuat Indonesia menjadi lebih baik, kan begitu. Ya, niat jahat itu selalu muncul saat ego dan ingin untung sendiri muncul ke permukaan. Ini hanya kesenangan sesaat di balik penderitaan yang berkepanjangan. Terakhir, tetap sabar dalam menikmati proses. Sabar dalam 3 perkara, sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar terhadap takdir Allah.
Sabar adalah menahan jiwa dan menjaganya agar tidak sampai melakukan sesuatu yang selayaknya, tidak sampai melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan, ya. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan di waktu kita yang ada tersisa untuk kita diskusi dan tanya jawab. Dari makan, manusia dan bangsa dapat bersyukur. Jangan meremehkan hal yang kecil. Cara mensyukuri kedua, kufur nikmat hanya akan menghambat nikmat tersebut. Maka yang keempat, inspirasi sangat berharga dalam kisah ini. Senanglah kita melihat orang sukses, kita beri jalan, balik-baliknya awak yang untung. Tetap sabar dalam menikmati proses. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita masih memiliki waktu kurang lebih 7 menit lagi. Kami persilahkan dengan segala hormat.